kalau diumumkan tanpa didukung dengan data-data dari hasil forensik ini akan menimbulkan spekulasi-spekulasi ya kalau dilemparkan kepada masyarakat. Dalam hal ini sekali lagi bahwa proses penyelidikan ini memang cukup banyak, ya, melibatkan banyak ahli. Setiap step atau tahap itu tidak mungkin diumumkan, karena ini nanti seperti ibaratnya puzzle nanti akan dijadikan menjadi satu sehingga mendapatkan satu kesimpulan. Kabar tewasnya ADP, seorang diplomat ahli muda Kementerian Luar Negeri yang ditemukan tergeletak tak bernyawa di kamar kosnya, masih menjadi catatan pilu bagi masyarakat Indonesia. Dan yang lebih menyayat hati, Traga mendiang ADP ditemukan dengan kondisi mengenaskan, kepalanya erat dengan sebuah lakban berwarna kuning. Sontak saja, publik kini menuntut kepastian dari aparat penegak hukum untuk segera menuntaskan misteri itu hingga ke akar-akarnya. Terkhusus tentang penyebab dari hilangnya nyawa ADP, namun sayang, kepastian itu tak kunjung datang. Sudah lebih seminggu sejak kasus ini resmi ditangani Polda Metro Jaya, pihak penyidik belum juga mengumumkan kesimpulan. Lantas, seperti apakah Purnawirawan Polri Komjen Ito Sumardi menyikapi tak kunjung diumumkannya hasil temuan pihak kepolisian? Kalau kita melihat dari pengungkapan satu kasus kan mengacu kepada teori segitiga pembuktian, itu kan harus ada korban, tersangka, dan barang bukti. Ini kan yang baru kita lihat di sini adalah korban dengan barang bukti. Ya, salah satu barang bukti di tempat korban, bukan di sana. Nanti kita semakin mengerucut gitu untuk pengungkapannya. Dari sana baru dicari bukti-bukti lain pendukung ya. Seperti misalnya kondisi TKP tempat korban, kemudian bukti pendukung lain seperti CCTV, ataupun juga handphone ataupun laptop yang akan ditelusuri oleh masing-masing forensik sesuai dengan bidangnya masing-masing. Nanti setelah itu baru diumumkan. Kami, psikolog forensik, melakukan atau membuat rekonstruksi profil psikologi seseorang semasa hidupnya, yang diharapkan bisa memberikan informasi tambahan, membuat terang perkara yang jelas. Satu, kira-kira apa yang menimbulkan atau mendorong terjadinya kematian, tewasnya. Apakah ada dugaan atau ada dugaan pelaku atau menjadi korban, ada situasi-situasi lain. Tapi kan kembali lagi bahwa sampai saat ini kepolisian belum mengungkap, jadi belum memberikan informasi apapun, termasuk salah satunya adalah visum. Kalau diumumkan tanpa didukung dengan data-data dari hasil forensik ini akan menimbulkan spekulasi-spekulasi ya kalau dilemparkan kepada masyarakat. Jadi bukan berarti itu lama ya. Dan ini kan setiap step atau tahap itu tidak mungkin diumumkan. Karena ini nanti seperti ibaratnya puzzle nanti akan dijadikan menjadi satu sehingga mendapatkan satu kesimpulan. Kesimpulan akhir yang akan didukung kira-kira meninggalnya kenapa, kemudian faktor-faktor pendukungnya yang dari aspek forensik apa, sehingga masyarakat itu tidak akan bertanya-tanya lagi. Itu kira-kira. Dalam hal ini sekali lagi bahwa proses penyelidikan ini memang cukup banyak, ya, melibatkan banyak ahli. Mulai dari tadi yang pertama adalah kedokteran forensik, kemudian mungkin digital forensik, kemudian mungkin olah TKP, mungkin ada sidik jari, mungkin ada bentuk kekerasan dan lain-lain sebagainya. Sebaiknya kita menunggu saja bagaimana hasilnya. Kemudian nanti yang kita tunggu adalah setiap pernyataan atau kesimpulan yang disampaikan Kapolda itu tentunya perlu untuk didukung hasil analisa ilmiah yang dilakukan oleh masing-masing unit forensik.
Demikian. Menjadi korban aksi keji dari pihak ketiga atau mengakhiri hidupnya sendiri. Setidaknya dua kemungkinan itulah yang kini dispekulasikan oleh masyarakat. Tentunya, hal itu didasari dengan banyaknya kejanggalan-kejanggalan yang muncul ke permukaan. Seperti rekaman CCTV, serta adanya kehadiran sosok penjaga kos yang berlalu lalang, kini menjadi potongan-potongan misteri yang belum terjawab. Dan tidak dapat dipungkiri pula, kondisi mengenaskan raga mendiang ADP pun ikut disoroti habis-habisan. Lantas seperti apakah pandangan para ahli? Benarkah dugaan kejanggalan itu semakin memperkuat isu bahwa apa yang menimpa ADP merupakan aksi keji dari orang yang belum diketahui? Nah, saya nggak bisa menyampaikan karena ini kan semuanya sedang diuji dari berbagai kemungkinan yang uji forensik. Saya nggak bisa menyampaikannya. Saya kira itu kita harus menunggu dulu kesimpulan yang paling pas, yang paling pas untuk bisa dijadikan sebagai dokumen pendukung atau data pendukung bagi kesimpulan akhir nanti. Saya tidak bisa menyampaikan ini kenapa, tetapi itu semua memungkinkan, dan satu hal yang bisa saya jawab secara pasti adalah korban meninggal secara tidak wajar, sehingga harus diperlukan adanya visum luar dan maupun visum dalam. Yang harus didalami di sini adalah bagaimana orang-orang terdekat sana, apakah penghuni kos lain, apakah dengan penjaga kos ya, atau dengan siapa yang bersangkutan pernah ada permasalahan. Kemudian juga mungkin saja, bisa saja kita tidak mengandai-andai bahwa ada orang-orang yang biasa masuk ke dalam kamar tersebut, kan itu tidak ada kamar tamunya ya, jadi mungkin bertamu di sana. Nah, ini yang harus ditelusuri, kira-kira daftar orang-orang yang pernah masuk ke kamar tersebut. Kalau kita bicara ini juga tentu ada penyebabnya. Kemungkinan adalah masalah pekerjaan, yang kedua masalah hubungan dengan pihak lain, interpersonal, yang ketiga adalah masalah keluarga. Jadi ada kemungkinan seperti itu. Nah, persoalannya kan pihak penyelidik polisi belum bisa menentukan apakah ini ataukah, sehingga kita bisa juga melihat ini masih buntu ini kematiannya. Tapi apa sih yang kemudian melatar belakangi kematian ini kan, gitu. Balik lagi, yang melatar belakangi ini kan cuma dua tadi, ataukah? Sampai saat ini saya merasa bahwa ini adalah cara kematian yang tidak wajar. Bisa dilakukan oleh diri sendiri, bisa dilakukan oleh orang lain. Tapi kalau kita melihat bukti, sepertinya tidak dilakukan sendiri. Kembali lagi, selama otopsi psikologis belum dilakukan, kemudian bukti yang paling penting saat ini visum saja belum bisa dipublish gitu ya, tentu saja kita tidak bisa berandai-andai. Yang kita bisa harapkan saat ini adalah kepolisian segera menyelesaikan proses penyelidikan ini dan bisa sampai kepada sebuah kesimpulan yang tentu saja dipublikasikan ya, sebagai kesimpulan bahwa akhirnya korban ini meninggal karena apa gitu. Tapi yang jelas, apabila sampai saat ini kepolisian masih menahan informasi tersebut, mungkin ada tujuan bahwa misalnya ternyata ada tadi ya, tentu harus ada bukti-bukti yang kuat. Apabila ini ternyata ini juga harus ada bukti-bukti yang kuat gitu ya, karena kan juga jangan sampai reputasi profesionalitas dari kepolisian kan dipertaruhkan. Terkait potensi adanya aksi bengis di balik peristiwa nahas tewasnya ADP, Advokat Diolipa Yumara ternyata memiliki pandangan khusus. Walau enggan ikut berspekulasi tentang tewasnya ADP, lantaran belum adanya penjelasan konkret dari pihak kepolisian, Diolipa coba memberikan penjelasan tentang seperti apakah implikasi hukum yang menanti para pelaku. Lantas, seperti apakah penjelasan hukum Diolipa Yumara? Serta pasal apakah yang nantinya akan disangkakan pada para pelaku bila benar ADP menghembuskan nafas terakhir karena adanya campur tangan pihak ketiga?
pihak penyidik kan sudah bekerja dan mereka belum berani menyimpulkan karena apa? Karena faktor hati-hati tadi. Jangan sampai dibilang bunuh diri ternyata bukan, gitu. Makanya ini perlu waktu agak lama untuk menentukan penyebab kematian dari almarhum. Karena harus hati-hati. Karena arahnya apakah sama ini kemudian berdampak juga kepada modus penyebabnya. Apa sih penyebab utamanya kan begitu. Itu tidak banyak itu. Jadi itu nanti bertingkat nanti dia turun. Gitu. Kalau dia di pasal pembunuhan, kalau dia di ya tentu pasal pembunuhan tentunya dengan sengaja. Nah, biasanya dengan perencanaan itu karena nggak kelihatan itu kan jejak-jejaknya kan. Kalau dia benar-benar dibunuh berarti berencana. Gitu. Pasalnya pasal berencana ya Pak, pasal 338 340-nya berencana. Kalau misalnya dia kemudian ditentukan almarhum ini kematiannya karena memang ada hasil penyelidikan bahwasanya dia jadi agak panjang, jadi 7 hari nggak mungkin cukup begitu. Jadi berkemungkinan bisa 1-2 bulan begitu melihat atau menentukan penyebab kematian. Karena ini kalau salah menentukan penyebab kematian berisiko juga pihak penyidikan, makanya sebenarnya perlu waktu yang agak lama untuk menentukan penyebab kematian. Tapi cuma ada 2 kemungkinan atau itu aja. Gitu. Nah, kalau kemudian pihak Polda menjanjikan 1 minggu, ya memang itu harapan mereka begitu. Sebenarnya bukan janji, tapi mereka target ini bisa selesai selama 7 hari. Tapi kalau nggak bisa 7 hari ya mungkin agak panjangan. Seperti diketahui, spekulasi tentang kemungkinan ADP mengakhiri hidupnya sendiri juga tak kalah ramai diperbincangkan. Ya, entah dari mana datangnya, belakangan ini semakin sering saja bermunculan narasi-narasi yang menduga kalau ADP memang menutup mata karena kemauannya sendiri, bukan akibat perilaku keji pihak ketiga. Tidak tanggung-tanggung, bahkan tidak sedikit yang sampai menduga-duga terkait potensi di mana ADP mengidap tekanan mental yang luar biasa berat. Lantas seperti apa pandangan para ahli? Mungkinkah potensi mengakhiri hidup sendiri lebih besar ketimbang menjadi korban perilaku keji? Atau justru sebaliknya, dan narasi ini dipandang begitu janggal? Kalau orang meninggal, kemudian dinyatakan secara dini bahwa itu adalah, itu menurut saya janggal. Kenapa? Karena kan secara logika, apakah orang itu ya tadi meninggal kemudian baru diikat atau dibalut, ataupun pada saat masih hidup dibalut. Nah, kalau pada saat hidup masih dibalut, ya tentunya kita harus melihat rangkaian daripada peristiwa-peristiwa lainnya. Misalnya itu HP-nya kita harus melakukan digital forensik dengan menelusuri 1 bulan sebelumnya. Kemudian masing-masing handphone itu kita profiling masing-masing telepon yang incoming dengan outgoing-nya. Kemudian juga ada yang penjaga pos yang diminta tolong, kemudian apakah dia yang bersangkutan itu melakukan upaya untuk mengecek ya. Dan kemudian yang menurut saya paling janggal adalah karena yang bersangkutan ini kan dulu pernah bekerja di Myanmar, kedutaan Myanmar selama 3 tahun. Saya juga sudah mengecek dengan beberapa kawannya yang kebetulan homestaff saya waktu saya duta besar. Nah, jadi saya kira itu tentunya harus diperhitungkan juga apakah memang sifat-sifat yang bersangkutan dari dulu ada yang memang memiliki kelainan, dan ternyata selama ini semuanya baik-baik saja gitu. Kalau misalnya dia tentunya ada penyebabnya yang menyebabkan dia melakukan upaya bunuh diri kan. Pada umumnya orang itu kan karena depresi, ada masalah diskrepansi antara masalah dengan pemecahan masalah yang kemudian jauh, diskrepansinya kemudian akhirnya tidak bisa ditangani secara jiwaan, artinya buntu ini kan menimbulkan depresi. Itu harus ada pembuktian-pembuktiannya. Depresi itu adalah suatu gangguan, ya kan. Nah, gangguan itu kan ada gejala-gejalanya. Nah, apabila gejala-gejala itu dilaporkan oleh beberapa orang, ya mungkin saja yang satu melaporkan tidak ada,
Mungkin saja orang lain melaporkan ada. Nah, sekali lagi dengan adanya pemeriksaan tokoh-tokoh yang signifikan di dalam hidup korban semasa hidupnya, itu akan bisa menjelaskan benar ada depresi atau tidak. Tetapi tidak bisa kita simpulkan secara sederhana hanya dari satu aspek saja. Nah, ini harus kita kumpulkan gitu ya, bahwa gejala-gejala depresi itu harus bisa terpenuhi dari kriteria-kriteria gitu. Karena misalnya ada emosi, perilaku, mungkin ada perubahan sikap, mungkin ada kehilangan minat dan lain sebagainya. Nah, semua indikasi-indikasi depresi itu harus kita cari dan kita cocokkan. Nah, ini alasannya mengapa semakin banyak orang yang diperiksa, tetapi tentu saja yang punya signifikansi yang tinggi dengan korban ya. Artinya memang punya kedekatan yang memang bisa menjelaskan adanya perilaku-perilaku yang khas depresif yang memang bisa dijadikan landasan untuk mengambil kesimpulan bahwa korban memang mengalami depresi. Kalau sudah ada petunjuk ini ke arah polisi kan sangat gesit kan. Pasti akan kemana-mana, kirim surat panggilan gitu kan? Ya nangkap lah bila perlu ya, ini nggak ada. Nah, nggak ada, tapi kita tidak boleh menyimpulkan.